Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para peserta didik yang ada di rumahnya masing-masing atau yang sedang diam diri di rumahnya masing-masing, pertama-tama Bapak mengucapkan selamat melaksanakan ibadah saum. Semoga saum kalian, ibadah kalian di bulan Ramadan, saumnya, tadarusnya, hafalan-hafalan Al-Qur'annya dan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para peserta didik dimanapun saja berada atau yang ada di rumahnya masing-masing, dalam kesempatan ini dalam acara kegiatan pesantren Ramadan, Bapak diberi tugas oleh panitia untuk membawakan materi tentang fikih. Sehingga supaya tidak berjauhan, maka materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tinjauan fikih Islam terhadap COVID-19 atau virus corona. Diawali dengan hadis riwayat Muslim, wa azabun arizun arsalahullah ala ta'ifatin min bani Israila aw nasin kanu qablakum fa idza samitum bi ardin fala tadkhuluha alaihi wa idza dakhalaha alaikum fala takhruju minha firar. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim. Itu hadis yang ke-27. Huwa, iya, atau ta'un. Huwa itu ta'un. Azabun adalah azab. Arijun atau siksaan. Arsalahullah yang diturunkan oleh Allah. Ala ta'ifatin min bani Israil, kepada sebagian min Bani Israil dari Bani Israil. Anasin kanu qablakum, atau orang-orang yang sebelum kalian. Fa idza samitum bihi bi'adin. Fa idza samitum, di mana kalian mendengar, bihi ada taun, bi'adin ke negeri kalian, fala tadkhuluha, maka janganlah engkau keluar dari negeri itu. Wa idza dakhala, dan apabila datang taun ke negeri kalian, alaikum, kepada kalian, fala takhruju, janganlah engkau keluar minha, dari negeri itu. Para peserta didik yang sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di rumahnya masing-masing, hadis ini tentang taun adalah azab atau siksa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sini Bapak tidak akan membahas ini, tapi akan membahas tentang taun. Apa itu taun? Dalam hadis ini taun itu apa? Para ahli hadis mengatakan taun adalah suatu penyakit tertentu yang menular dan mematikan, yakni penyakit yang menyebabkan luka dan borok pada kulit dan pembekakan dan juga radang pada kelenjar. Itu menurut ahli hadis. Sedangkan menurut kedokteran modern, yaitu pada zaman sekarang, yang disebut taun adalah penyakit menular dan menyebar secara cepat serta mematikan yang disebabkan oleh bakteri atau virus.
yang berasal dari hewan, kemudian berpindah kepada manusia melalui perantara bakteri, kuman, virus, dan lainnya. Itu menurut kedokteran. Kemudian tinjauan menurut fikih Islam apa tentang taun ini? Ahli fikih mengatakan bahwa taun penyakit atau wabah, yaitu yang menular cepat, menyebar secara massal, serta bersifat mematikan. Indikatornya adalah menular, menyebar secara cepat dan massal, berbahaya dan mematikan. Itu indikator daripada taun. Nah, dari ketiga pendapat dari ahli hadis, kedokteran modern, dan ahli fikih, apakah corona termasuk taun? Baik. Taun adalah tadi sudah diterangkan dalam ketiga pendapat. Nah, sekarang corona apa corona? Corona itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, yaitu menyebar secara cepat, massal, dan mematikan. Jadi kalau dari definisi corona ini, corona termasuk taun. Para peserta didik yang berbahagia, nah, bagaimana cara mensikapi corona? Baik kalian sebagai siswa, dengan guru, TU, dan seluruh masyarakat, bagaimana cara mensikapi corona? Nah, ini yang diharapkan bagi siswa ini. Bagaimana mensikapi corona? Nah, yang pertama, sikap kita kepada corona bahwa corona adalah wabah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi corona adalah merupakan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena corona atau taun merupakan ketentuan Allah, yaitu sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana diterangkan dalam surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'minu billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya ma asaba min musibatin. Tidak ada suatu musibah manapun yang menimpa seseorang illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Waman, dan siapa saja siapa orangnya yu'minu, beriman billahi kepada Allah, yahdi, maka akan diberi petunjuk qalbahu, hatinya. Wallahu, sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim, mengetahui dari segala sesuatu. Nah, ini dalam surat At-Taghabun ya, ayat 11, bahwa musibah adalah merupakan izin dari Allah. Corona adalah izin dari Allah. Maka dalam menghadapi corona, karena ini adalah ujian dari Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dekat kepada Allah, bukan menjauhi Allah, tapi dekat kepada Allah. Nah, ini adalah mengukur keimanan. Corona untuk mengukur keimanan. Yang tadi dikatakan waman yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka hatinya akan diberikan petunjuk dengan penerangan. Jadi kalian sambil belajar membaca Al-Quran, mengikuti pesantren Ramadan di rumahnya masing-masing, diyakini, diimani bahwa corona adalah musibah dari Allah, maka harus banyak berdoa. Tadi dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu iman tentang bahwa musibah adalah izin Allah, maka tidak akan berikan, hatinya akan diterangkan oleh Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Yuk kita sama-sama bahwa corona adalah ujian dari Allah, musibah dari Allah, dan kita dekat kepada Allah dengan banyak berdoa. Allahumma srif anna hadzal baha wa qina sarrati wa ta'ni wa ta'un bil wa bala'i bilutfika ya latifu ya khabiru innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang diperbanyak setelah sholat, terus membaca itu supaya kita dijauhkan dari corona. Para peserta didik yang berbahagia, yang dicintai oleh Bapak dan dicintai oleh seluruh guru Desa Meripat Besi, sudah lama, hampir sebulan setengah kalian tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru. Yuk kita sama-sama yakini bahwa corona adalah sebab ujian. Kemudian bagaimana sikap yang kedua? Berlaku sabar. Sabar dalam menghadapi wabah corona
mana? Yang kedua dengan sabar. Kalian sabar di rumah, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan guru, sabar, tidak pergi kemana-mana. Ya. Kemudian di mana di sebuah negeri terkena wabah taun, maka kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar dan tidak keluar dari negeri itu kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Dari sini juga kalian diam di rumah, jangan kemana-mana kecuali ada keperluan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Di mana dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan Palaisa min abdin yaqa'u ta'un payam kusupi baladihi sabiran ya'lamu anna lan yusibahu illa ma kataballah law illa kana law mislu ajri syahid. Jadi palaisa min abdi yaqa'u, apabila min abdi salah satu hamba, itu hamba yaqa'u kedatangan atau tumiba taun kedatangan taun payang kusuk maka diam pibaladihi di negeri itu, diam di kampung itu, diam di kota itu ya. Sobiron dengan sabar, diam dan kemana-mana, kalian tinggal di rumah dengan sabar. Ya'lamu barang siapa yang mengetahui, tapi kalau di mana di sini ya'lamu di sini artinya meyakini, anahu sesungguhnya taun lan yusibahu tidak akan datang illa ma kataballah kecuali ketetapan Allah. Jadi taun ini adalah merupakan ma kataballahu adalah ketetapan Allah. Lahu illa kana lahu misrul ajrin syahidi, maka barang siapa yang dengan sabar bahwa taun adalah merupakan ketetapan Allah, maka balasannya orang tersebut aji syahidin seperti orang mati syahid. Itu orang mati syahid. Sabar di rumah, tidak berkerumun, tidak kemana-mana. Jadi yang kedua mensikapi corona ini adalah dengan sabar, bahkan nanti juga corona akan hilang dengan sendirinya. Yang penting kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu. Kemudian sikap kita sebagai siswa, sebagai pelajar, peserta didik, yang ketiga adalah memaksimalkan ikhtiar atau usaha. Memaksimalkan ya, usaha. Apa diantaranya? Yang pertama adalah dengan selalu bercuci. Selalu bercuci tangan dengan sabun atau dengan sanitizer. Selalu dengan sanitizer. Dengan disinfektan. Masuk ke ruangan, kemanapun, belanja, ke warung orang tua, selalu cuci tangan. Mau masuk ke rumah cuci tangan, keluar rumah cuci tangan. Yang punya sanitizer pakai sanitizer, selalu bersih. Dan jangan lupa selalu berwudu, karena orang berwudu akan selalu suci. Karena Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang orang yang bertaubat, dan Allah itu yuhibbul mutatahhirin, dan senang pada orang yang mensucikan diri. Maka ini adalah merupakan pembelajaran. Adanya corona pembelajaran, kita selalu bersuci, ambil hikmahnya. Kita selalu bersuci, yang biasanya tidak cuci tangan terus cuci tangan. Yang tidak biasanya tidak membersihkan ruangan dengan disinfektan, dipel, selalu dipel dengan menggunakan disinfektan. Terus jadi kebersihan. Ada hikmahnya meningkatkan kebersihan. Karena corona akan mati dengan sabun atau sanitizer. Selalu menjaga kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan anadopatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Meningkatkan keimanan juga, meningkatkan kebersihan. Para peserta didik yang berbahagia. Kemudian memaksimalkan yang kedua adalah dengan menjauhi taun, menjauhi segalanya. Salah satu arah dari Rasulullah SAW dalam menghindari penyebabnya sehingga terjadi kontak yang mengakibatkan berpindahnya penyakit. Jadi menjauhi. Di mana dalam hadis tadi yang pertama dikatakan wajabun arijun arsalallahu ala ta'ifatin min bani Israil aw nasin kanu qablakum fa idza samitum, apabila kamu mendengar bihi ada musibah atau ada taun biadi kepada negeri kamu,
Fala tadkhuluhu, maka janganlah engkau memasuki. Jangan, kalau ada di suatu negeri ada suatu wabah, janganlah engkau masuki. Jangan berkeliaran ke kampung orang lain, ke kota orang lain. Jadi kita harus menghindar. Wa idza dakhalaha, dan apabila masuk ke negeri kita itu corona atau tahun, fala takhruju, dan jangan engkau keluar minha, dari negeri itu. Jadi jangan keluar. Jadi kalau di negeri Batur ada corona, kita tidak boleh, atau di negeri kita ada corona, ada taun, kita tidak boleh pergi keluar karena akan menularkan orang lain. Dan kita tidak boleh masuk ke negeri lain dan tidak boleh keluar negeri lain. Jadi tidak boleh masuk dan tidak keluar, tidak boleh keluar ke negeri lain, dan tidak boleh fala tadkhuluha alaihi fa idza dakhalaha alaikum fala takhruju, dan tidak boleh keluar. Jadi orang lain tidak boleh masuk ke negeri kita atau ke kampung kita, dan kita pun tidak boleh keluar. Itu dari anjuran Rasul. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Abi Hurairah, yaitu firra minal majdumi firaraka min al-asadi. Nah, itu dari hadis Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah, jauhilah penyakit kusta. Nah, pada itu ada penyakit kusta. Sebagaimana engkau lari dari kejaran singa, jadi lari seperti dikejar singa. Jauhi penyakit itu, jangan didekati. Marilah kita memaksimalkan dengan menjauhi tempat kerumunan, tempat keramaian yang berdesak-desakan. Ya, kita artinya dalam bulan Ramadan kita ibadah di rumah saja. Misalnya perempuan ya di rumahlah taraweh, kalau laki-laki boleh di musola atau di masjid dengan menggunakan protokol kesehatan. Misalnya jaraknya 1 meter, kemudian selalu tes suhu badan, masuknya menggunakan cuci tangan pakai sabun atau sanitizer, dijaga jaraknya, itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan. Tadarus juga di rumah, janganlah kita keluar apabila mau ke masjid menggunakan protokol kesehatan. Kemudian ikhtiar yang ketiga, seperti apa? Jangan berbau, jangan berkumpul. Mengapa demikian? Dalam hadis riwayat Ahmad, dalam Sahih Musnad Ahmad, ayuhan nas inna hadal wajaha idza waqa'a fa innama yasta'ilu isti'alan naru fatajabbalu minhu bijabal. Ayuhan nas, hai orang-orang, inna hadal waja'a, sesungguhnya penyakit atau wabah, idza waqa'a, apabila datang, idza waqa'a dalam fa innama yasta'ilu, maka akan menjalar, ya, akan menjalar ista'alan nar, seperti menjalarnya api. Fatajabalu minhu bijabali, maka berlarilah, mengucilkanlah engkau dari wabah tersebut, bijabali, ke gunung-gunung. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Apabila terjadi wabah, maka jauhilah dan mengucilkan diri, mengasingkan diri. Makanya sekarang pemerintah mengisolasi karena kena wabah, isolasi. Nah, kita mengisolasi diri mandiri di rumah. Kalau dari mana 14 hari. Jadi ini juga ada hadisnya semuanya. Ya. Jadi hai manusia, sesungguhnya penyakit wabah ini bila menjalar, maka sebagaimana menjalarnya api dalam membakar. Ayuhan nas inna hadal waja'a idza waqa'a fa inna ma yasta'ilu isti'alan nar fatajabalu minhu bijabali. Jadi menjalar seperti api membakar, maka mengucilkan engkau, mengucilkan diri dari wabah tersebut ke gunung-gunung, lari ke gunung-gunung, artinya ke kampung-kampung. Jadi sini kalian lari, jangan ke sekolah dulu, karena di sekolah tempat kerumunan, takut ada yang ODP, PDP, ya itu. Dan berbahaya lagi adalah orang yang tidak terkendala, ya, karena imunnya kuat, sehat, padahal sudah kena wabah, sudah kena corona, karena imunnya kuat, sehat, dia
kuat tapi bisa menularkan ke orang lain. Di mana bahwa corona menyerangnya kepada usia di atas 70 tahun dan di bawah 5 tahun, juga orang yang kena penyakit sudah menahun itu akan cepat sekali corona. Itulah maka kita telah jangan berbau, berkumpul. Yang ketiga, para peserta didik yang ada di rumahnya masing-masing. Keempat, sikap kita sebagai pelajar. Yang keempat adalah larangan membuat panik. Jangan membuat berita bohong, jangan membuat hoax baik di media sosial atau di apapun. Banyak sekali berita hoax tentang kematian, kita beritakan yang kesembuhan orang. Jangan memberitakan yang membuat orang panik, sehingga ketika panik imun kita akan melemah. Di mana dalam hadis Rasul, la yahilu li muslimin ayyurrawa musliman, tidak halal bagi seorang muslim membuat panik sesama saudaranya muslim. Jadi tidak boleh membuat panik kepada saudara-saudara itu orang muslim, tidak boleh membuat panik. Kita berikan ketenangan, kesabaran. Dan bulan tip dari Bapak pada kalian di bulan Ramadan ini, marilah kita melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu saum, tadarus, bersedekah, dan yang lainnya. Sholat taraweh jangan ditinggalkan. Kemudian ketika sahur jangan lupa kita minum vitamin C dan vitamin E. Kalau di apotik atau di Alfamart atau di mana-mana, di warung juga lah, nggak usah di Alfamart, di Indomaret, di warung, di apotek, di mana saja bisa membeli vitamin C dan vitamin E, merek apa saja yang vitamin E, karena tidak cukup dengan buah-buahan saja atau empon-empon, karena harus memakan vitamin yang dosis tinggi, yaitu vitamin E dan vitamin C yang dosis tinggi. Silakan membeli ketika kita sahur. Dan kurma juga adalah merupakan obat. Kalau bisa buka kita memakan kurma 3 biji. Insya Allah itu adalah mencegah. Kurma adalah obat, apalagi kalau kurmanya kurma ajwa, ya, kurma Rasul. Demikianlah anak-anakku. Mudah-mudahan materi tujuan fikih Islam terhadap COVID-19 bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kalian, sehingga kalian betul-betul mengerti bagaimana kajian fikih Islam terhadap horor terjadi. Larangan-larangan yang oleh pemerintah itu sama dengan yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan hadis dan Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah pembelajaran bagi Bapak sendiri dan bagi kalian yang ada di rumah masing-masing. Tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba Ramadan tiba, marhaban ya